Ini saya oke sendiri. Enggak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semuanya, Bapak dan Ibu, sebelum kita selenggarakan ujian, ada baiknya kami informasikan meskipun ini sudah rutin. Jadi ujian nanti akan diawali dengan laporan Kaprodi terkait kesiapan dari Promovendus dalam memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti ujian tertutup atau ujian akhir. Kemudian kepada Promovendus akan diberi waktu 20 menit untuk presentasi, dan setelah itu dilakukan tanya jawab berurutan, diawali dari penguji eksternal yaitu Profesor Dr. Susilo Zauhar MS, kemudian penguji internal Ibu Dr. A.P. Triyuningsih, dilanjutkan kemudian kopromotor 2 Dr. Haduti Purnaweni, kopromotor 1 Profesor Dr. Anda Sri Switri, dan terakhir dari saya apabila waktu mencukupi. Setelah itu masuk ke penentuan hasil. Bergema ya, di tempat ujian atau di mana ada 2 device yang hidup. Ya, setelah penentuan hasil nanti kita masuk lagi ke forum pengumuman hasil untuk memberikan pengumuman apakah yang bersangkutan atau Promovendus bisa berhasil lulus dalam ujian tertutup ini. Saya kira demikian kronologisnya. Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan mulai secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian akhir doktor atas nama Saudara Ardana Januar Mahardani, SAP MKP. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Apakah saudara siap untuk mengikuti ujian hari ini? Promovendus? Siap. Ya. Silahkan dipersiapkan sambil nanti menunggu laporan dari Pak Prodi. Siapkan presentasinya. Baik. Selanjutnya kami persilakan Bu Kaprodi untuk melaporkan kesiapan Promovendus dalam mengikuti ujian tertutup. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Bapak Dekan Dr. Andes Hardiwarsono MTP selaku Dekan dan pimpinan sidang pada hari ini merangkap promotor. Kemudian yang terhormat Profesor Dr. Anda Sri Switri MSI selaku kopromotor 1. Kemudian kopromotor 2 Dr. Hartuti Purnaweni MPA. Kemudian juga yang kami hormati, terima kasih kepada Profesor Susilo Zauhar, MS, jauh-jauh bergabung dari UB, Malang. Kemudian yang terakhir, Ibu Dr. A.P. Triyuningsih, selaku penguji internal. Bapak Ibu yang kami hormati, program studi mengizinkan Saudara Ardana Januar dengan judul disertasi Strategi Kerjasama Antar Daerah Selingkar Wilis Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan ujian tertutup, dan ini merupakan ujian tahap akhir yang akan menentukan apakah Saudara Ardana Januar Mahardani bisa menyelesaikan studi atau tidak. Dari jejak tahapan ujian disertasi telah dilalui mulai ujian seminar proposal telah dilakukan pada tanggal 4 Mei 2019, kemudian seminar hasil penelitian pada tanggal 12 November 2019, kemudian seminar kelayaan disertasi dilakukan pada tanggal 5 Mei 2021. Karena revisinya minor, maka pada siang hari ini
Saudara Januar Mahardani diberikan kesempatan melakukan ujian tertutup. Secara administratif telah mendapatkan izin dari para tim pembimbing dan tim penguji untuk melakukan ujian tertutup dengan hasil Turnitin 19%, disimirkan naskah seluruhnya, kemudian TOEFL juga sudah dikantongi oleh Pak Ardana Januar dengan skor 533, kemudian publikasi pada Proceeding International Conference sudah dilakukan, bukti publikasi pada jurnal internasional, link dan hard copy juga sudah ada, sudah dipublikasi. Kemudian perlu kami laporkan indeks IPK-nya, indeks prestasi akademik pada akhir studi ini adalah 3,69. Demikian Bapak dan Ibu, terutama Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Dr. Andes Hardiwarsono, monggo silahkan waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaprodi. Mas Ardana, kami persilakan untuk berdoa. Sudah? Baik, waktu 20 menit dimulai pertama kali Romo Vendus memaparkan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada pimpinan sidang, promotor Bapak Dr. Hardiwarsono, Kopromotor 1 Prof. Sri Suwitri, dan Kopromotor 2 Dr. Tuti Purnaweni, dan terima kasih kepada Sekretaris Sidang Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Retno Sunu. Baik, pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang hasil disertasi saya yang berjudul Strategi Kerjasama Antar Daerah Selingkar Wilis Provinsi Jawa Timur. Latar belakang penelitian disertasi saya adalah Provinsi Jawa Timur yang mulai membentuk kawasan terpadu baru berupa pengembangan wilayah berbasis pada lokalitas daerah. Di daerah Jawa Timur bagian barat ada 6 kabupaten di sana, yaitu Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Kediri. Wilayah yang dikembangkan oleh Provinsi Jawa Timur ini adalah kawasan Selingkar Wilis, yaitu berada melingkar di sekitar Gunung Wilis. Pada pelaksanaannya, ke-6 daerah, ke-6 kabupaten ini mengadakan kerjasama. Kerjasama diawali dari adanya nota kesepahaman pada tanggal 11 Juni 2014 yang di sana berisi 20 bidang yang dikembangkan pada nota kesepahaman tersebut. Selanjutnya pada 5 Februari 2016 nota kesepahaman telah habis dan dilanjutkan pada perjanjian kerjasama. Pada perjanjian kerjasama kali ini terdapat bidang yang dikembangkan, yaitu bidang infrastruktur jalan. Ini gambaran peta pengembangan Provinsi Jawa Timur, yaitu terdiri dari 6, yaitu kawasan Selingkar Wilis yang ada warna hijaunya, kawasan Gerbang Kertasusila, Malang Raya, daerah Besuki Raya, dan kawasan Madura. Nah, ini adalah daerah pengembangan dari kawasan Selingkar Wilis. Ada 6 kabupaten yang masing-masing dilewati oleh atau berada pada sisi-sisi dari Gunung Wilis.
yaitu ada beberapa kecamatan yang ada di sana. Identifikasi masalah dari disertasi ini adalah yang pertama, pengembangan infrastruktur jalan penghubung itu belum mencapai titik temu, jadi tidak bisa terselesaikan. Yang kedua, Kabupaten Kediri yang masih belum punya komitmen untuk melaksanakan kerjasama, jadi titik temu itu tidak diketahui, tidak sampai dengan hari ini belum selesai karena memang ada kabupaten yang tidak punya komitmen dalam melaksanakan kerjasama ini. Yang ketiga adalah minimnya fasilitasi dari pemerintah provinsi dan pusat. Yang keempat, perjanjian kerjasama yang tidak bisa berjalan karena berpindahnya sekretariat bersama. Yang kelima adalah pasifnya sekretariat bersama ketika berada di Kabupaten Trenggalek. 6 itu belum adanya pengelolaan manajemen lembaga kerjasama yang baik. Nah, rumusan masalah dari disertasi ini adalah yang pertama adalah bagaimana strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Yang kedua adalah apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Yang ketiga adalah bagaimana rekomendasi strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Yang kedua adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama adalah manfaat akademis, yaitu bermanfaat untuk mengembangkan ilmu administrasi publik, khususnya dalam manajemen publik melalui pengembangan konsep intergovernmental management. Yang kedua, manfaat praktik adalah memberikan rekomendasi model pengelolaan kelembagaan dan strategi dalam pelaksanaan kerjasama antar 6 kabupaten di Selingkar Wilis. Tinjauan pustaka, landasan teori yang digunakan dalam disertasi ini adalah ada 4 inti, yaitu yang pertama adalah manajemen publik. Manajemen publik itu adalah mempunyai kaitan langsung dengan proses dan jalannya fungsi pada organisasi publik. Pada pelaksanaannya, manajemen publik memfokuskan pada bagaimana organisasi publik mengimplementasikan kebijakan publik. Yang kedua, organisasi publik itu dilihat dari Mainsberg menyebutkan bahwa setiap organisasi harus mempunyai 5 bagian dasar. Ada operating core, ada the strategic apex, the middle line, technostructure, sama support staff. Yang ketiga tentang intergovernmental management, hubungan antar daerah yang terjadi dalam format kerjasama pada pengelolaan urusan pemerintahan tertentu yang merupakan kebutuhan bersama dengan mengedepankan pada konsep kolaboratif. Yang keempat adalah strategi kerjasama antar daerah. Ini juga melalui teori dari Mainsberg yang mendefinisikan strategi melalui pendekatan 5P, yaitu plan, pattern, position, ploy, dan perspektif. Metode penelitian dalam disertasi ini adalah jenis penelitian adalah penelitian kualitatif, fenomena penelitian, fokus penelitian yang pertama adalah menganalisis tentang kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis, yang kedua adalah menganalisis faktor pendukung dan penghambat kerjasama antar daerah, yang ketiga adalah merumuskan strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis. Fenomena penelitian melihat pelaksanaan kerjasama yang terdiri dari 2 bagian, yaitu kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama. Lokasi penelitian ada 6 kabupaten di kawasan Selingkar Wilis, yaitu Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Nganjuk, dan Kediri. Informan penelitian, informan kunci adalah pengurus sekretariat bersama tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 dan tahun 2016 sampai dengan sekarang.
informan pemerintah ada 12 orang, non pemerintah 2 orang, dan masyarakat 9 orang. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, primer dan sekunder. Primer yaitu observasi dan wawancara, sekunder melalui dokumen-dokumen yang ada di dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, uji validitas data, kebenaran, penerapan, konsistensi, dan netralitas, teknik analisa data, data collection, reduction, data display, conclusion. Keterbatasan penelitian, yang pertama adalah penelitian dilakukan setelah keluarnya perjanjian kerjasama. Peneliti melihat implementasi kerjasama dalam bidang pembangunan infrastruktur saja. Yang ketiga adalah aktivitas yang padat dari ketua dan anggota Sekber, adanya mutasi pegawai di lingkup Pemkab Trenggalek, dan kekurangan-kekurangan tersebut berusaha peneliti lengkapi dari media-media sosial yang ada. Hasil penelitian pelaksanaan kerjasama di Selingkar Wilis ada 2 bagian, kesepakatan bersama tahun 2014 dan perjanjian kerjasama tahun 2016. Pada kesepakatan bersama tahun 2014 bermaksud untuk membuka daerah yang ada di Selingkar Wilis. Objek kesepakatan bersama adalah 20 bidang, membentuk Sekber, pembiayaan dibebankan pada APBD masing-masing, pelaksanaan kesepakatan bersama selama 2 tahun. Perjanjian kerjasama tahun 2016 bermaksud mensinergikan program pembangunan infrastruktur. Objek perjanjian adalah infrastruktur jalan dan pendukungnya. Ruang lingkup pelaksanaan kerjasama itu ada perencanaan, pengawasan, pemeliharaan, dan evaluasi. Hak dan kewajiban dalam kerjasama masih belum terlaksana antar 6 kabupaten yang bekerja sama karena ada daerah yang tidak kooperatif terkait dengan hal ini. Anggaran dibebankan kepada APBD dengan keluarnya Perpres nomor 80 tahun 2019. Ini anggaran akan menjadi beban pusat. Faktor pendukung dan penghambat egoisme daerah. Masih ada 1 daerah yang mempunyai ego tinggi. Partisipasi daerah, kelima daerah yang lain itu sifat kooperatif sekali dengan keadaan pelaksanaan kerjasama antar daerah ini. Koordinasi Sekber pada tahun 2014 sampai dengan 16, pada saat Sekber di Tulungagung koordinasi dilakukan dengan baik. Tetapi pada saat mulai tahun 2016 koordinasi tidak pernah dilakukan karena Sekber vakum, ada banyak pergantian mutasi jabatan di Pemkab Trenggalek tersebut. Keberlanjutan bekerjasama ini sebelum terbitnya Perpres nomor 80 tahun 2019, keberlanjutan kerjasama belum jelas sehingga daerah yang mempunyai daerah tidak punya semangat karena beban untuk membuka kawasan ini adalah sangat besar. Kondisi existing yang ada di kawasan Selingkar Wilis dalam hal susunan Sekber itu bisa dilihat mulai dari Sekretariat Daerah Tulungagung sebagai kunci, asisten bidang pemerintahan Sekretariat Daerah Tulungagung, dan di bawahnya ada unit-unit SKPD. Pelaksanaan kerjasama bersifat flat ya, artinya Sekretariat Bersama Tunggal Rogo Mandiri mengadakan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama yang di dalamnya adalah penentuan objek, penyusunan rencana, pelaksanaan kerjasama, dan monitoring evaluasi. Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi seakan tidak dilibatkan dalam perjanjian kerjasama ini. Untuk rekomendasi pelaksanaan kerjasama, susunan Sekber Tunggal Rogo Mandiri melalui pendekatan atau
teori yang dari Mainsberg, yaitu melihat melalui strategi effect-nya sekretaris daerah sebagai penanggung jawab sekretariat bersama kerjasama antar daerah, kepala bagian tata pemerintahan sekretariat daerah sebagai pimpinan sekber, kepala sub bagian kerjasama sebagai pengurus harian sektor dari kerjasama antar daerah, pelaksana harian sekber terdiri dari kepala divisi-divisi, dan pendukung pelaksana sekber yaitu staf-staf yang ada di sini. Strategi kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis yang peneliti sampaikan, ini adalah model kerjasama antar daerah yang dikembangkan melalui hubungan awal berupa jejaring, yang kemudian ditingkatkan ke arah kemitraan dan menuju pada semangat kolaborasi melalui konsep intergovernmental management. Nah, pada pelaksanaannya, strategi kerjasama antar daerah ini ternyata membutuhkan unit-unit atau instansi yang lain. Nah, makanya di situ ada beberapa instansi yang ada di situ, sehingga ditawarkan dengan model pentahelix model. Ada pemerintah, privat, akademisi, komunitas, dan media yang ada di dalam pelaksanaan kerjasama. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan kerjasama, yaitu tentang egoisme, partisipasi, koordinasi, dan keberlanjutan. Strategi kerjasama ke depan dalam prinsip Mainsberg, yaitu kondisi sekarang untuk perencanaan telah diawali dengan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama. Ke depan harapannya adalah pembangunan ini merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat ini, dan tidak hanya pada bidang ini, tetapi bidang-bidang lain yang akan dikembangkan dalam pelaksanaan kerjasama ini. Pattern kelembagaan kerjasama berbentuk sekber hari ini dan pola penganggaran yang terpusat. Nah, ke depan itu harusnya sekber harus dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Peneliti telah memberikan alternatif bentuk kelembagaan yang tadi disampaikan oleh peneliti sebagai harapan ke depan pelaksanaan kerjasama antar daerah di sini akan menjadi lebih baik. Kondisi sekarang, prinsip kemitraan sejajar belum dapat terlaksana karena ada beberapa daerah yang dia tidak terbuka. Nah, ke depan harapannya adalah kerjasama itu sudah seharusnya menempatkan pihak-pihak yang bekerjasama pada posisi yang sejajar. Jadi tidak ada masing-masing daerah tidak berbeda, tetapi sama. Nah, untuk PLOY telah ada aturan jelas dalam pengembangan infrastruktur dalam perjanjian kerjasama. Ke depan perlu adanya pembagian tugas yang jelas dalam pelaksanaan teknis kerjasama. Perspektif tidak ada kolaborasi dalam pelaksanaan kerjasama, setiap daerah berjalan sesuai dengan kemampuannya. Hari ini yang terjadi seperti itu. Tetapi ke depan, peran pemerintah provinsi dan pusat dalam pelaksanaan kerjasama di kawasan Selingkar Wilis sebagai kawasan strategis nasional itu harus dimaksimalkan. Proporsi minor yang terdapat yang dihasilkan dari penelitian ini, yang pertama adalah pada pelaksanaannya kerjasama antar daerah Selingkar Wilis harus dibuat perjanjian formal, baik dalam bentuk nota kesepahaman atau lembar perjanjian kerjasama yang di dalamnya memuat maksud dan tujuan, ruang lingkup dan objek, bentuk dan tata cara pelaksanaan, hak kewajiban, pembiayaan, dan keberlanjutan. Ada beberapa faktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah, yaitu tentang egoisme daerah, partisipasi, koordinasi, keberlanjutan, dan faktor-faktor tersebut telah memberikan pengaruh dalam pelaksanaan kerjasama. Yang ketiga, dalam rangka menjaga eksistensi pelaksanaan kerjasama, maka perlu dirumuskan strategi kerjasama antar daerah melalui prinsip 5P. Proporsi mayor, pelaksanaan kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis Provinsi Jawa Timur dilakukan melalui perjanjian formal dengan mengusung 5 prinsip.
plan, pattern, position, ploy, dan perspektif yang dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu egoisme daerah, partisipasi daerah, koordinasi antar daerah, dan keberlanjutan kerjasama. Oke, kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah pelaksanaan kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis dimulai dari kesepakatan bersama. Yang kedua adalah ada 4 hal yang menjadi faktor pendukung dan penghambat, egoisme, partisipasi, koordinasi, dan keberlanjutan. Yang ketiga, strategi dalam pelaksanaan kerjasama melalui prinsip 5P. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yang pertama adalah peran sekretariat bersama sangat penting dalam pelaksanaan kerjasama. Efektivitas Sekber Tunggal Roko Mandiri ini harus lebih ditingkatkan sebagai koordinator dan fasilitator. Yang kedua, pelibatan aktor-aktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan kerjasama harus dilaksanakan. Yang ketiga adalah adanya pagu anggaran yang diberikan oleh setiap daerah dalam rangka untuk pembangunan kawasan Selingkar Wilis ini. Yang keempat, pemerintah provinsi dan pusat harus lebih tanggap terhadap permasalahan di daerah. Proses pembangunan Selingkar Wilis tidak akan bisa selesai oleh ke-6 daerah, harus bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dalam rangka untuk presentasi hasil disertasi saya. Terima kasih. Ya, baik. Waktunya sisa 1 menit, tepat hampir 20 menit. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, dan juga forum ujian yang hari ini dihadiri oleh beberapa mahasiswa. Sebelum dilaksanakan ujian, kami perkenalkan tim penguji pada sore hari ini. Yang pertama, penguji eksternal adalah Profesor Dr. Susilo Jauhar MS, kemudian penguji internal Ibu Dr. AP Triyuningsih MSI, co-promotor 2 Dr. Hartuti Purnaweni, kemudian co-promotor 1 Profesor Dr. Anda Triswitri, promotor dan sekaligus sebagai ketua sidang pada hari ini saya sendiri Hardi Warsono. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu kami langsung persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Susilo Jauhar MS untuk memberikan pertanyaannya. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Ketua. Mas Ardana, ya, saya kira disertasinya tulisannya sudah ada kemajuan, ya. Walaupun ya masih ada beberapa catatan-catatan begitu ya. Saya kira tidak perlu berkecil hati kalau ada beberapa catatan-catatan. Saya kira begitu. Ya, saya sudah membaca ini naskah disertasi, bahwa kalau dilihat dari judulnya kan ya inti dari disertasi ini adalah strategi kerjasama, kurang lebih begitu. Dan strategi kerjasama itu sudah Bapak paparkan secara teoritis pada halaman 64 saya kira, dan seterusnya. Ya. Kemudian sudah juga Bapak proposisikan di halaman agak belakang di proposisi mayor itu ada 5P dari Mintzberg itu, ya kira konsisten. Tetapi ketika di halaman 186 itu tentang existing itu apa tidak, kira-kira begitu, apa tidak existing strategi kerjasama. Kalau ini kan pelaksanaan kerjasama, kira-kira begitu ya. Ini catatan saya, sehingga dari awal, dari judul, kemudian dari teori yang di halaman 64, kemudian di halaman 186 yang agak berbeda dengan proposisi yang ada di halaman 230 kalau tidak salah ya, di belakang gitu ya. Kalau saya begitu Mas Adana, jadi yang 186 itu menurut saya existing strateginya kayak apa gitu ya. Kenapa bisa begitu? Kira-kira begitu kalau menurut. Kenapa bisa begitu? Ada 2 hal kalau menurut saya. Yang nomor 1,
Pak Ardana, teori tentang strategi kerjasama itu kan hanya diambil dari Mintzberg saja, kira-kira begitu. Ya, kemudian yang kedua, data tentang 5P, itu Bapak munculkan di tabel 61 tidak salah, ya, halaman 230, ya, dari 230 itu Bapak munculkan dalam bentuk tabel, ya, dalam bentuk tabel. Yang sekarang itu 5P-nya seperti ini, ke depan selayaknya seperti ini, kurang lebih begitu, ya. Di depan itu kelihatannya belum. Karena itulah kalau menurut saya ada dua saran saya. Yang nomor satu, strategi ini ya Bapak tidak hanya mengambil dari satu sumber saja, dari beberapa sumber. Kemudian dari beberapa sumber Bapak memilih, kira-kira begitu, dari Mintzberg. Nah, misalnya, kalau Bapak membaca bukunya Louis Fernandez atau mungkin Louis Farinha dan Fernandez, itu dia juga memiliki strategi kerjasama yang berbeda-beda. Ya, itu dia mengatakan bahwa strategi kerjasama itu diawali dari ignition, kemudian burning. Jadi kurang lebih begini. Ini kan saya tidak tahu latar belakang mereka berdua, tetapi kelihatannya seperti dari pertanian. Jadi kalau kita ingin menanami suatu lahan, pertama kali diberi percikan api supaya nanti terbakar semua. Jadi rumput-rumput yang ada di tanah itu terbakar semua, sehingga kepentingan-kepentingan yang ada pada masing-masing orang yang melakukan kerjasama itu hilang. Kurang lebih kira-kira begitu. Sampai nanti kepada compression, sampai dengan exhaustion dan sebagainya. Lah, Bapak kira-kira kritisi dari beberapa pendapat ini. Saya tidak setuju dengan pendapatnya Louis Farinha dan Fernandez karena begini. Bisa begitu. Nah, kemudian dari siapa? Terakhir Bapak kira-kira menyampaikan dari Mintzberg bahwa saya sangat setuju dengan pendapat Mintzberg yang menyatakan bahwa strategi ini terdiri dari 5P, mulai dari plan sampai dengan perspektif. Nah, dengan beragam alasan-alasan. Nah, kira-kira begitu. Nah, demikian pula ketika Bapak menyajikan data Bapak tentang pelaksanaan kerjasama lengkap saya kira. Ya, istilah GIDS itu kan thick description-nya atau deskripsi tebalnya itu betul-betul tebal. Tetapi ketika Bapak mendeskripsikan 5P, itu hanya ada pada tabel 61 halaman 230. Mestinya begini, kan di dalam metode penelitian Bapak berjanji, bulan ini berjanji data akan saya kumpulkan melalui dokumen, melalui wawancara, kan begitu dah, melalui observasi. Ya, apa tidak sebaiknya, misalnya plan itu ini loh dokumennya seperti ini. Nah, dari wawancara apa betul plan itu seperti itu? Kira begitu ya. Kalau ada observasi diobservasi, kalau tidak. Demikian pula ketika Bapak bicara tentang patterns, tentang position, tentang ploy, atau mungkin juga tentang perspektif, itu datanya ada. Baru Bapak tabelkan di tabel 61. Mungkin begitu. Sehingga existingnya yang Bapak sampaikan di halaman 186, 5.3, bab 5.3, itu adalah strategi bukan kerjasamanya. Jadi dari strategi yang 5P itu menghasilkan seperti ini, begitu. Nah, dari 5P itu hasilnya kayak seperti ini, kurang baik. Maka Pak Ardana memproposisikan atau mengusulkan strategi ini tidak cukup 5P, tetapi harus ditambahi dengan, kan begitu ya, ada ego sektoral. Ya begitu ya, ada berapa? 3 atau 4 itu yang belakangnya itu. Ya, itu begitu. Sehingga teori Pak Ardana yang mungkin yang dituntut oleh KKNI itu ada itu, bahwa Bapak menyempurnakan teori strateginya Mintzberg yang hanya menyampaikan 5P. Saya teorinya Ardana tidak 5P, tapi 5P plus
beberapa hal. Kalau saya begitu, dengan catatan begini Pak Dana, 5P-nya itu juga disampaikan begini loh, kondisi yang ada di Selingkar Wilis itu. Bapak, saya kira orang sana tahu 5P yang ada di sana. Dari Tulungagung, dari Trenggalek, dari Kediri, dari yang lain. Ini kan ada saya kira. Ya, dokumen-dokumennya ada. Itu yang dituntut disebut dengan description-nya itu kalau menurut saya justru di situ. Di strateginya, pelaksananya iya, tetapi yang paling tebal itu adalah pada 5P karena judul Bapak itu adalah strategi kerjasama. Nah, teorinya yang di halaman 64 itu juga pada strategi Bapak kritisi beberapa teori-teori tentang strategi kerjasama. Ya, Bapak akhirnya memilih 5P. Ya enggak apa-apa. Itu kan nanti kan sepanjang secara teoritis bisa dipertanggungjawabkan, tidak menjadi persoalan. Nah, kira-kira begitu Pak Adana, biar slip yang ada di 5.3 halaman 86 itu bisa menyokong kepada proposisi yang pada halaman 230 atau berapa. Begitu kalau saya biar ini inline dari awal sampai akhir Bapak bicara tentang strategi kerjasama. Hasilnya kayak apa? Ini kalau catatan saya yang penting itu Pak Ardana. Monggo kalau mau dikomentari. Monggo. Monggo. Nggih, Prof. Terima kasih sebelumnya. Memang dalam pelaksanaannya tentang 5P, plan, pattern, position, ploy, dan perspektif sesuai dengan metode penelitian yang digunakan, sebenarnya memang sudah ada tentang dokumen-dokumen tentang bagaimana perencanaannya, bagaimana pola yang ada di sana pada setiap kabupaten itu, bagaimana posisi strategi pada pelaksanaan kerjasama itu, bagaimana cara dan budaya yang ada di dalam proses kerjasama antar daerah itu. Cuma mungkin di dalam disertasi ini untuk yang hasil penelitian kurang menjabarkan saja tentang bagi kerjasama. Jadi halaman 6 di tabel 6.1 itu sepertinya memang langsung pada kesimpulannya gitu. Jadi kesimpulannya dari kalau orang Tulungagung bilangnya kan rada dijujuk kira-kira begitu ya. Ya, rada jujuk kira-kira begitu. Kan mestinya ada ini baru ditabelkan. Kalau saya begitu ya. Nah, itu yang uraian yang di depannya itu mungkin yang perlu dideskripsikan kalau menurut saya. Iya. Nggih, Bro. Sampun, saya kira itu Pak Ketua catatan saya penting. Nanti kalau Mas Adana perlu buku dari Louis Farinha dan Fernandes ada, yang strategi kerjasama yang lain juga ada. Nanti Bapak deskripsikan, kemudian dikritisi, ya walaupun Bapak seolah-olah tidak setuju dengan itu semua, dan Bapak setuju dengan 5P-nya Medsberg, ya enggak apa-apa, yaitu di dalam tanda petik dijelek-jelekkan, kira-kira begitu. Kemudian yang 5P itu dibaik-baikan, kurang lebih kan begitu, Bapak. Sehingga saya memilih kurang lebih begitu. Nanti kalau ada silakan berkirim surat, nanti kalau ya saya kirim dalam bentuk soft file juga enggak jadi persoalan. Nanti buku-buku tentang itu. Saya kira itu Pak Ketua, Pak Dekan, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Terima kasih, sangat manfaat, Prof. Jadi ada 3 yang saya catat. Yang pertama, pengkayaan teori strateginya, perlu penambahan sebelum dipilih, ya, Dana. Kemudian yang kedua adalah deskripsi kondisi strategi yang sekarang sudah dilaksanakan. Baru kemudian yang ketiga adalah penyempurnaan dari strategi yang sudah ada. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan kepada penguji internal kepada Dr. AP Triyuningsih. Kami persilakan.
Suaranya belum muncul. Suaranya belum ada. Tadi belum sempat tes sound. Bentar Pak, besarkan. Oh iya. Ampun. Sudah bisa didengar Pak? Ya, monggo. Oh, ya. Oke, headset malah. Jadi, sekali lagi terima kasih kepada Pak Dekan selaku pimpinan sidang. Selamat kepada Pak Ardana sudah sampai di tahapan ujian tertutup. Ya Pak Ardana, walaupun memang belum sempurna banget seperti tadi yang disampaikan oleh Prof. Susilo Yohar, tapi nggak apa-apa, nanti direvisi. Ada beberapa pertanyaan yang saya perlu sampaikan. Sebenarnya dari apa yang kemarin di ujian kelayakan itu, saya hanya ini aja Pak, menegaskan kembali. Nah, tanpa sengaja itu hampir sama tadi yang disampaikan oleh Prof. Susilo, berarti bagian strategi tadi. Kalau orang melihat judul Bapak ini yang judul strategi kerjasama, mesti larinya kan ke arah sana, ya kan? Makanya tadi nanti dipertegas kembali sesuai dengan masukan dari Prof. Susilo, ya. Kemudian untuk yang ini, untuk tadi sempat disinggung bentuk nyata dari model pentahedik dari penelitian saudara, ya. Bentuk nyatanya dari penelitian Pak Ardana ini, kalau itu dikaitkan pentahedik khususnya yang perguruan tinggi, dulu Anda kalau saya menyampaikan tidak ada Bu, kaitannya perguruan tinggi. Nah, dari teman yang sekarang Anda sampaikan, bagaimana Pak hasilnya Pak? Iya, terima kasih Bu Yuni sebelumnya. Dulu memang saya menyampaikan tidak ada karena memang itu yang sebatas yang saya tahu pada saat itu. Tetapi pada saat revisi itu saya coba mencari informasi kembali dan mencari bahan-bahan lagi terkait dengan pengembangan kawasan di sini. Ternyata ada beberapa institusi yang dilibatkan di dalam program proyek atau pelaksanaan kerjasama antar daerah ini dalam pengembangan infrastruktur. Itu Ibu. Kalau universitasnya yang terkait yang masuk di jaringan pentahedik, universitas apa atau perguruan tinggi mana? Salah satunya di ITS Bu, teknologi 10 November itu terkait dengan perencanaan wilayah. Jadi di ITS itu mencoba membuat tentang green design dalam pengembangan wisata yang ada di sekitar kawasan Selingkar Wilis itu. Nah, di situ ada di Telaga Ngebel di Ponorogo itu ada desain juga di situ dari ITS itu. Gitu Bu. Ini kan temuan ya, di awal kan Anda dari awal dulu kan nggak pernah muncul itu, nggak ada perguruan tinggi, nggak ada yang dekat. Nah, ternyata setelah ada telusuri ada ya. Nah, kemudian tadi tolong ditambahkan dari penegasan yang pentahedik ya, di implikasi praktis maupun teoritis itu tadi belum muncul, malah masukan saya itu saya lihat implikasi praktis dan implikasi teoritisnya itu membuatnya pirang menit kok cuma sedikit banget, tidak ada argumentasinya. Nanti ditambahkan ya Pak Hadana. Nanti buka itu implikasi teori dan praktis itu hanya berapa baris, nah itu kan sangat kurang ya, mungkin dianggap tidak penting padahal itu sangat penting ya, nanti ditambahkan. Kemudian pertanyaan saya yang berikutnya Pak, ini dulu saya juga saya tanyakan di kelayakan kalau nggak salah ya, itu berkaitan dengan paradigma. Pertanyaan saya tak ulangi nih Pak, harusnya bisa menjawab paradigma keberapa yang Pak Ardana pakai dalam disertasi penelitian ini Pak. Yang saya pakai saya gunakan di dalam penelitian ini itu adalah dari penerima organisasi Bu. Jadi di dalam penelitian ini kan hasil dari kerjasama itu saya menawarkan tentang bagaimana model struktur kelembagaan yang ada di situ agar lebih efektif. Nah juga di situ bagaimana pelaksanaannya gitu. Nah
Belum terjawab ya Pak. Jadi paradigmanya itu yang depan Anda dilihat, karena itu paradigmanya kan yang kemarin saya memberi saran kan pakai paradigmanya yang Henry itu. Di sini kan Anda pakai yang NPM, NPS itu, apalagi Anda nggak bisa menjawab untuk yang itu ya. Nanti ditegaskan lagi ya Pak Ardana. Ya. Iya Bu. Kalau kira-kira paradigma keberapa? Kalau misalnya saya tawarkan yang paradigma yang misalnya seperti yang disampaikan Henry itu kan 1 sampai 6, masuk yang sampai sekarang sudah itu pakai yang mana? Itu kok belum muncul kan? Kayak apa lupa ya kemarin nggak dibahas di sini ya. Mohon maaf Bu, tentang paradigma itu ada di paradigma tentang new public service itu Bu, NPS. Jadi memang kenapa menggunakan paradigma itu karena memang menurut Denhart itu dalam NPS itu ada lebih apa namanya dari responsivitas juga itu lebih ke citizens. Terus untuk lebih ke demokratis, artinya bagaimana nanti dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah itu semuanya sejajar, tidak ada tingkatan. Gitu. Terus di situ ada koalisi antar organisasi di dalam public service itu Bu salah satunya. Kalau salah dulu saya pernah nyampaikan untuk pakai paradigma yang selama ini dipakai apa? Itu tanya apa? Mungkin dulu sudah dapat juga dari Bruno yang pakai Henry itu ya, sehingga akan lebih gampang menjawabnya pakai paradigma yang ke-6 itu ya, yang governance itu kan kerjasama antar yang terlibat itu Pak ya. Mungkin kalau ya silakan saran ya, silakan. Kemudian yang terakhir adalah rekomendasi yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan strategi tadi ya. Kalau biasanya kita memang membuat suatu model ya, membuat model. Nah, ini modelnya Anda kan model apa namanya, sempat disinggung juga tadi. Itu strategi, tapi memang untuk strategi dari yang Anda sampaikan itu kan tadi 5, kemudian oleh Prof. Susilo sampaikan ada tambahan apa sehingga memperbarui dari teori itu. Kan begitu ya Pak Ardana ya? Gitu? Nah, tolong mungkin kalau mencari besok itu kan lama. Kalau tadi kan Prof. Susilo kan ada apian besok ditambahkan. Kalau sekarang saya pengen Pak Ardana itu menyampaikan coba kira-kira strategi apa di lain 5P itu. Dari hasil temuan lapangan ini, dari hasil disertasi ini, you know? Ini kan menggunakan 5P tadi strategi yang awal dipakai. Nah, kemudian tadi Prof. Susilo menyampaikan coba nanti tambahkan toh, sehingga tidak hanya 5P, wong ini levelnya disertasi. Nah, kalau saya mintanya tidak besok, tapi sekarang tolong jawab. Punya ide apa untuk menambahkan dari selain 5P tadi strateginya? Mohon maaf sebenarnya Bu, karena memang di dalam disertasi ini penguatannya lebih ke apa namanya pendekatan yang digunakan adalah yang Mansbrook tadi, jadi lebih penonjolannya pada 5P. Cuma mungkin seperti yang disarankan oleh Prof. Sus tadi, ada beberapa bagian yang memang perlu untuk dikuatkan, termasuk bagaimana kondisi existing dari kerjasama antar daerah itu dari kalau dilihat dari 5P-nya. Itu Ibu kira-kira. Ya, sambil menunggu ya untuk menjawab yang Prof. Susilo ya Pak. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan. Pesan saya adalah untuk implikasi teoritis dan implikasi praktis tolong direvisi yang layak. Itu aja ya. Terima kasih Pak Dr. Hadi Wasana sebagai pimpinan sidang, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ini pertanyaannya sedikit-sedikit semuanya. Jadi nanti kalau masih ada sisa waktu bisa balik lagi. Mudah-mudahan tidak. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Hartuti Purnaweni untuk memberikan pertanyaannya. Pertanyaan ujian, bukan bimbingan. J, Pak Harti, matur nuwun. Jadi Pak Ardana ini sudah sampai pada tahap akhir ya Pak ya. Nah ini kalau
Pak Ardana bisa melewati tahap ini Pak Ardana itu doktornya itu adalah doktor untuk kerjasama antar daerah gitu ya Pak. Nah, sehingga itulah yang menjadi kekhasan atau yang menjadi spesialisasi dari Pak Ardana gitu. Nah, dari setelah Pak Ardana meneliti strategi kerjasama antar daerah di kawasan Selingkar Wilis ini, Pak, apa yang Bapak temukan gitu ya di dalam kegiatan kerjasama antar daerah? Apakah ada perbedaan atau persamaan dengan kerjasama-kerjasama sebelumnya yang sudah Bapak telaah juga, Pak? Oke, terima kasih Bu Hertuti pertanyaannya. Jadi pelaksanaan kerjasama antar daerah di kawasan Selingkar Wilis ini, kalau saya bisa bilang sebenarnya ini adalah kerjasama yang unik, artinya meskipun ada kerjasama, tetapi pada pelaksanaannya ini sebenarnya adalah seperti bukan kerjasama gitu, karena pada pelaksanaannya ini bekerja sendiri-sendiri, artinya dalam dalam pelaksanaannya itu tidak saling berkoordinasi atau tidak saling terkait, apalagi pada bagian atau pada saat perjanjian kerjasama. Nah, di Jawa Timur itu memang kerjasama antar daerah itu tidak terlalu populer. Intinya meskipun ada kerjasama itu tidak sampai melembagakan, tidak ada kelembagaan kerjasama, tidak ada tidak ada susunan yang jelas tentang kerjasama gitu. Jadi dari penelitian yang sudah pernah dilakukan itu tentang kerjasama antar daerah khususnya di Jawa Timur itu hanya melihat bagaimana pelaksanaannya, bagaimana apa faktor yang ada di situ. Tidak ada yang melihat bagaimana kelembagaan yang ada di dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah itu. Itu Ibu yang saya tahu. Ini kan berarti fakta ya, fakta yang ada di Selingkar Wilis ya Pak? Nggih, Bu. Ya. Nah, apakah itu fakta yang ada di Selingkar Wilis itu merupakan fenomena yang umum di dalam kerjasama antar daerah yang lain gitu? Kalau di Jawa Timur iya. Artinya di Jawa Timur mungkin kalau di dalam kerjasama antar daerah yang lain di Jawa Timur yang sepanjang yang saya tahu itu ketika ada MOU itu ada semua ya memang taken MOU dan sampai dengan pada nomor surat dan sebagainya itu memang ada gitu loh. Tetapi di dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah yang di Selingkar Wilis itu sampai untuk bahkan untuk nomor surat saja ada yang dan peran sekbernya juga tidak terlihat sama sekali, pasif untuk sekber gitu. Jadi kayaknya untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah ini ya memang makanya tadi saya bilang ini adalah kerjasama yang unik kalau di dalam pelaksanaan di Jawa Timur itu. Jangan dibilang unik loh Pak sebetulnya. Unik itu apa? Unik itu artinya apa? Lain dari yang lain gitu atau bagaimana? Padahal kata Pak Ardana tadi ini sesuatu yang sebetulnya merupakan hal yang umum di Jawa Timur gitu kalau tidak salah tadi. Iya, untuk kerjasamanya. Cuma untuk pelaksanaan kerjasama, untuk implementasi pelaksanaan nomor dan bahkan sampai persetujuan untuk memberikan nomor surat itu tidak ada, gitu. Tidak ada dan sebenarnya juga tidak berusaha untuk bagaimana bisa memperoleh itu, gitu. Itu. Berarti tadi kembali ya pertanyaan saya yang ini saya jawabannya masih belum tuntas itu menurut saya. Berarti
yang selingkar wilis ini berarti hanya sama dengan kerjasama yang sudah ada sebelumnya di Jawa Timur itu atau di tempat lain yang Bapak lihat, atau ini lebih baik atau lebih buruk atau sama saja gitu kalau di rata-rata Pak? Kan mestinya Bapak tidak hanya mempelajari selingkar wilis saja ya, tapi juga melakukan studi terhadap kerjasama antar daerah yang lain gitu. Kalau saya lihat memang ada pelaksana untuk kerjasama antar daerah di kabupaten yang lain itu memang apa namanya ya pelaksanaannya sesuai dengan aturan gitu Bu. Kalau yang di selingkar wilis ini ada bagian yang memang belum tuntas untuk di awalnya itu. Apa Pak? Yang apa? Maaf, yang terakhir tidak terdengar. Yang belum tuntas Bu. Jadi seperti nomor perjanjian surat itu di dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah kan itu belum di dalam perjanjian kerjasamanya itu belum ada, sehingga di disertasi ini juga disampaikan tentang egoisme daerah, salah satunya ya dari hal itu Bu. Kalau di sini dikatakan strategi kerjasama antar daerah itu Bentar, tadi saya ini kerjasamanya itu di bidang infrastruktur ya Pak, ya kan? Iya. Kenapa yang dipilih hanya infrastruktur Pak, nggak ada kerjasama yang lainnya lagi? Iya, karena dari hasil penelitian kemarin Seber itu bilang kalau untuk pengembangan potensi wilayah itu yang pertama kuncinya adalah infrastruktur jalan Bu. Kalau misalnya nanti jalan itu terbuka, itu otomatis bidang-bidang lain mengikuti, itu seperti pariwisata, seperti peningkatan ekonominya masyarakat itu mengikuti di awal setelah setelah pelaksanaan nota kesepahaman itu perjanjian kerjasamanya tentang infrastruktur. Dari berbagai faktor ini, egoisme, partisipasi, koordinasi, keberlanjutan itu yang paling menonjol. Berarti maaf, keempat faktor ini tidak berada dalam kondisi yang bagus ya Pak? Ya, egoismenya itu masih tinggi, partisipasinya masih rendah, seperti misalnya ada Kediri yang tidak mau gitu ya, belum mau bekerja sama, kemudian ada koordinasi juga mungkin belum begitu baik, dan keberlanjutannya dalam pertanyaan atau dipertanyakan, betul? Oke, jadi memang seperti itu keadaannya tentang faktor, terus faktor-faktor yang ada di dalam kerjasama antar daerah ini juga untuk keberlanjutan itu memang di awal sebelumnya tentang keberlanjutan ini ya harapannya setelah kerjasama antar daerah ini nanti ada kerjasama lagi terkait dengan hal itu. Tetapi pada seiring berjalannya waktu untuk keberlanjutan itu ada peraturan Presiden yang untuk pengembangan kawasan selingkar wilis termasuk gerbang kertasusila, termasuk jalur lintas selatan itu, sehingga keberlanjutan dari kawasan selingkar wilis sebagai kawasan strategis nasional itu ada. Sebagai kawasan strategis nasional bagaimana Pak? Ada harapan untuk pengembangan itu gitu. Jadi sifatnya berlanjut gitu. Ya, karena di slide 21 ini kan ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kerjasama antar daerah di selingkar wilis, yaitu egoisme, partisipasi, koordinasi, dan keberlanjutan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa keempat faktor lebih mengarah ke pelaksanaan kerjasama yang positif. Betul Pak itu? Memang cenderung ke pelaksanaan kerjasama yang positif? Padahal tadi kalau lihat dari egoisme, partisipasi, koordinasi itu belum menunjukkan hasil yang bagus sebetulnya. Maksud saya positif di dalam disertasi itu, di dalam tulisan itu, karena di dalam kerjasama antar daerah itu kan ada 6 kabupaten.
Dan di dalam kerjasama antar daerah Selingkar Wilis itu kan ada dalam pengembangan infrastruktur jalan itu adalah punya trase yang sangat panjang itu. Nah, dari 6 kabupaten itu ketika ada satu daerah yang seperti Kediri yang egoisme tinggi, artinya ada 5 daerah yang memang dia masih concern di dalam pengembangan kawasan Selingkar Wilis ini. Jadi makanya dari hal itu akhirnya saya sampaikan bahwa tren untuk kerjasama antar daerah di Selingkar Wilis itu menjadi positif itu di situ. Tapi mungkin bahasanya agak aneh ya Pak, karena ini kemudian menjadi kurang jelas gitu. Karena keempat hal ini sebetulnya yang menjadi sisi negatif, tapi juga dalam waktu yang bersamaan menjadi hal yang menjadi harapan gitu ya, seolah-olah ya Pak. Nah, kalau ke depan Pak, yang paling perlu diperbaiki itu apa? Supaya kerjasama ini bisa berwujud sehingga mendatangkan kemajuan bagi ke-6 daerah gitu, yang sebagaimana yang dicita-citakan dalam pembentukan awal, Pak. Kalau ke depan ini sesuai dengan hasil penelitian yang saya tulis sebenarnya. Jadi kelembagaan, Bu. Jadi kelembagaan itu memang harus dikuatkan tentang sekretariat bersama itu. Jadi dari kelembagaan itu nanti akhirnya bisa untuk mengoperasionalkan pelaksanaan kerjasama antar daerah itu. Jadi dari lembaga sekber yang memang dia sudah benar-benar settle, dari situ nanti bisa untuk membantu untuk pelaksanaan kerjasama antar daerah. Itu sebenarnya kunci. Saya rasa itu kunci untuk pengembangan kawasan Selingkar Wilis. Kalau itu merupakan kunci, seberapa besar hambatan untuk terwujudnya, Pak? Sebenarnya untuk terwujudnya sekber kawasan Selingkar Wilis sesuai dengan apa yang saya sampaikan, saya rasa ini sebenarnya tidak sulit, Bu. Artinya ketika nanti pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu ikut di dalam lingkarannya kerjasama antar daerah ini, itu saya rasa itu semua bisa dilaksanakan, bisa terwujud gitu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, kenapa akhirnya PP nomor 80 tahun 2019 tentang percepatan pengembangan ekonomi yang sampaikan tadi belum bisa berjalan juga karena ada anggaran pengalian anggaran COVID itu. Nah, ini kan salah satu bagian juga dari pelaksanaan kerjasama antar daerah ini ya. Tapi kan sejak awal misalnya Kediri itu nggak mau ya Pak ikut kerjasama ya Pak? Karena memang Kediri itu kan punya cerita sejarah yang dia sejarah kurang baik tentang kerjasama ini. Jadi dulu ketika Kediri berebut Gunung Kelut itu antara Kediri dan Blitar, nah itu jadi kayaknya ketika diajak kerjasama itu juga agak sulit, apalagi di kawasan Kediri, trase di kawasan Kediri itu ya memang agak sulit gitu. Jadi harus membutuhkan biaya yang banyak untuk pengembangan infrastruktur jalan yang melalui kabupaten itu. Jadi, tapi kalau misalnya dia punya sejarah seperti itu, tapi toh mau tanda tangan nota kesepakatan bersama ya. Saya rasa ini nanti mungkin akhirnya akan semuanya akan guyup kembali, Bu, karena proses pembangunan Bandara Kediri, Bandara Ndoho Kediri itu yang sekarang sudah 50% itu berada di lerengnya Selingkar Wilis.
Jadi mau tidak mau nanti untuk pengembangan kawasan itu ya akhirnya akan dilakukan juga gitu, mau tidak mau akan dilakukan karena ada apa ya, kalau Kediri mungkin ada pemasukan itu dari kabupaten-kabupaten yang lain. Berarti nanti Kediri itu akan mau lebih aktif karena dia akan mendapatkan manfaat ekonomi ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Bandaranya kapan mau selesai, Pak? Mungkin target tahun depan, Bu. Tahun depan untuk bandaranya. Kan nanti ada bandara dan tolnya itu juga disambungkan sampai dengan Tulungagung. Itu dengan anggaran apa, Pak, dibangunnya? Pemerintah pusat. APB, apa itu? Pemerintah pusat, nggih. Oh, berarti dia beruntung ya karena mendapat itu. Memang daerah itu lomba-lomba bikin bandara, padahal operasional bandara itu mahal sekali loh. Kediri itu dia sebenarnya kuatnya karena ada gudang garam, Bu. Jadi karena ada gudang garam, hal-hal terkait dengan infrastruktur itu bisa dilaksanakan gitu. Makanya untuk bandara ini juga sepertinya dikelola oleh gudang garam itu. Oh, gudang garam akan mendapatkan banyak manfaat ya secara bisnis ya mungkin ya dari ini atau lewat CSR-nya dia atau bagaimana gitu. Iya. Iya, Bu. Ya, oke, saya kira demikian Pak Hardi. Oke, mohon Bu Tutik. Selanjutnya kami sudah dicatat ada yang perlu diperbaiki atau tidak tadi ya? Semua pertanyaan. Ya, pertanyaan itu, Bapak. Baik, selanjutnya kami persilahkan Profesor Dr. Anda Sri Suwitri sebagai kopromotor 1 untuk melanjutkan ujiannya. Matur nuwun Bapak Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Mas Ardana. Sudah sampai pada tahap ini ya. Setelah melalui perjuangan yang berat ya. Dan panjang. Pertama saya, karena kita sudah sering ketemu konsultasi gitu ya, walaupun ketemunya lewat WhatsApp ya. Jadi mungkin saya tidak banyak yang diujikan, tapi saya ingin memastikan sebetulnya Mas Ardana ini mau menjadi doktor apa? Doktor Administrasi Publik, Prof. Nah, kalau begitu strategi kerjasama ini berada di bidang apa dari doktor itu? Di manajemen publik, Prof. Lalu apa yang bisa disumbangkan dari disertasi ini terhadap strategi kerjasama antar daerah itu? Di disertasi ini lebih ke intergovernmental management, Prof. Jadi nanti dari disertasi ini memang nanti akhirnya harapannya adalah bisa memberikan gambaran baru untuk pengembangan kerjasama antar daerah di Provinsi Jawa Timur. Strategi apa yang perlu dikembangkan? Strategi untuk pengembangan kelembagaan, Prof. Dan pengembangan kelembagaan untuk kerjasama antar daerah. Nah, itu yang sepertinya Mas Ardana sendiri masih ragu ya, menjawabnya masih bingung. Jadi apa sumbangan disertasi ini terhadap daerah, utamanya Selingkar Wilis, tapi secara umum adalah kerjasama antar daerah di seluruh Indonesia. Strategi apa yang paling tepat untuk bisa meningkatkan kerjasama antar daerah, sehingga daerah itu tidak bekerja sendiri-sendiri?
Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah ini nanti mempergunakan dengan prinsip kolaborasi, Prof. Jadi intergovernmental management itu lebih menonjolkan kolaborasi antar kabupaten-kabupaten yang bekerja sama. Nah, itu caranya bagaimana? Yang konkretnya itu harus dilakukan apa? Caranya yang pertama adalah memperkuat kelembagaan kerjasama antar daerah. Jadi lembaganya diperkuat tentang sekretariat bersamanya, kedudukan sekretariat bersamanya diperkuat. Setelah itu saya rasa nanti sebagai kunci itu akan bisa mengoperasionalkan pelaksanaan kerjasama itu. Itu yang belum konkret. Jadi diperkuat itu caranya bagaimana? Apa suruh minum Viagra gitu semua pegawainya di Bakorwil? Untuk memperkuat untuk memperkuat itu saya rasa untuk menempatkan orang-orang yang memang tepat di dalam lembaga itu, Prof. Nah, itu yang memang saya melihat tuh masih lemahnya disertasi Mas Ardana tuh di situ. Jadi ketika mengambil pembahasan kemudian menyarikan kepada untuk menjawab judul itu sendiri. Strategi kerjasama, apa toh strateginya, pertanyaannya begitu, itu belum bisa terjawab dengan baik. Mas Ardana sendiri bingung ketika saya tanya strateginya apa toh yang paling cocok, nah gitu. Kalau penguatan, cara penguatannya bagaimana gitu. Tadi hanya nganu personil gitu ya. Padahal tadi udah diutarakan banyak sekali oleh Mas Ardana misalnya. Mereka bekerja sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksud bekerja sendiri-sendiri itu seperti apa wujudnya? Misalnya saling lempar anggaran. Nah, ini berarti kan nanti pengusulannya, strateginya kan harus ada anggaran dalam kerjasama antar daerah, di mana yang mengatur siapa? Misalnya yang mengatur gubernur, kan kewenangan di gubernur kalau yang dikerjasama antar daerah. Misalnya antar daerah lingkar wilis itu ada berapa daerah yang di situ, termasuk di dalamnya ada berapa, Mas? Ada 6 kabupaten. Nah, 6. Nah, misalnya gubernur itu kemudian memberikan doktrin, instruksi 10M untuk satu kabupaten atau kota itu yang masuk dalam selingkar wilis. Nah, terkumpul 60 miliar. Siapa yang mengelola? Jadi strategi-strategi itu baru anggaran. Dan strategi-strategi yang lainnya itu apa? Yang konkret, yang dibutuhkan. Jadi kalau hanya penguatan lembaga ini enggak seperti itu yang diharapkan dari sebuah disertasi. Jadi makanya nanti di dalam model existing dan model usulan itu harus nampak jelas. Strategi-strategi itu yang benar-benar daerah itu akan bisa mengimplementasikan secara konkret. Kalau misalnya gubernur harus memberikan instruksi tiap daerah menganggarkan ini. Gubernur harus membagi. Nah, itu jadi siapa yang harus menjalankan kewenangan dalam mengatur kerjasama dan bagaimana cara mengaturnya dan untuk dalam setiap mungkin apakah untuk tiap aktivitas atau program atau proyek itu berbeda-beda caranya atau harus sama. Ini yang belum terlihat dengan jelas ya, Mas, karena pembahasannya memang belum menukik tajam ke arah hal-hal yang konkret. Jadi ketika sudah konkret tadi ya bekerja sendiri-sendiri, udah berhenti sampai di situ. Tidak melihat yang namanya bekerja sendiri-sendiri itu ketika melakukan proyek apa. Cara mereka melakukan sendiri-sendiri seperti apa. Nah, ini nanti harus ada model usulan cara mereka melakukan kerjasamanya bagaimana. Itu tadi udah betul, misalnya perlu dibangun kantor sekretariat bersama itu kan sudah ada.
bahwa pegawainya harus terdiri dari beberapa kabupaten, misalnya setiap kabupaten iuran sekian tenaga, tetapi itu hanya untuk per proyek atau untuk selamanya dari lembaga tersebut. Nah, monggo nanti terus juga nanti mereka itu masuknya apa itu nomor induk kepegawaiannya itu daerahnya masing-masing atau pada daerah perbatasan daerah-daerah kerjasama itu. Nah ini yang perlu penegasan betul sehingga benar-benar konkret sehingga nanti pengambil kebijakan itu enggak sulit. Kalau hanya penguatan lembaga, lembaga kayak kantornya disirami Viagra ya, bagaimana itu masih sangat abstrak, ya Mas Ardana. Iya, Prof. Ya itu saja sih jadi penajaman di dalam menjawab judul tersebut secara konkret. Saya kira itu dari saya kembalikan waktunya pada Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan-pertanyaannya Prof. Fitri. Saya lanjutkan. Mas Ardana di konsultasi terakhir kemarin saya mengingatkan karena ini topiknya adalah topik yang sangat operasional dalam artian sangat dekat dengan dunia praktis, maka perspektif regulasi itu jangan ditinggalkan. Gitu ya. Saya yang menyusun sudah sangat lama, sangat-sangat memahami bahwa kerjasama daerah itu awalnya dari hanya sekedar surat edaran Mendagri nomor 25 tahun 95, lalu kemudian pada tahun 2004 itu ada Undang-Undang 32, kemudian diganti dengan direvisi dengan 23 2014. Di sana ada amanat penyelenggaraan kerjasama daerah yang pada saat itu diatur melalui PP 57 tahun 2009 dan Permendagri 22 dan 23 tahun 2009 juga, yang itu kemudian diperbarui menjadi PP 2008 tahun 2018 dan Permendagri 20 tahun 2020. Artinya apa? Regulasi itu kemudian membawa naik turun kerjasama daerah baik istilah maupun jenis-jenisnya. Ya. Nah itu yang perlu dipahami. Kenapa? Itu terkait dengan strategi. Ya, strategi banyak hal terkait dengan strategi kelembagaannya. Misalnya kerjasama yang lebih dari 5 tahun boleh membuat lembaga permanen. Tetapi kalau tidak ya sekedar sekber. Nah, sekber itu sekretariat bersama itu tidak mengiur SDM, tetapi bergantian di mana anggota kabupaten kota yang terlibat itu. Jadi bergiliran. Nah, pegawainya ya di setempat-setempat itu, tidak ada kemudian iur SDM seperti itu. Jadi itu perlu diketahui dari perspektif regulasinya. Nah, kerjasama antar daerah ini hanya salah satu jenis dari kerjasama daerah. Kerjasama daerah itu terdiri dari kerjasama antar daerah, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga, dan kerjasama dengan luar negeri. Itu sangat harus dipahami karena regulasinya berbeda-beda. Nah, di dalam kerjasama antar daerah itu ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu yang pertama yang bersifat wajib dan yang kedua bersifat sukarela. Itu juga berkaitan dengan strategi. Ya. Jadi mungkin strategi tahap pertama itu mengidentifikasi kerjasama yang bersifat wajib bagi selingkar wilis. Itu sudah saya ingatkan. Bertahap gitu. Lalu kemudian baru yang kerjasama bersifat sukarela. Nah itu perspektif regulasinya atau kebijakannya tadi belum sama sekali belum saya dengar ya dari Mas Ardana. Nah sementara tadi pertanyaan Bu Hartuti, apakah selingkar wilis ini memiliki posisi lebih baik atau sedang atau lebih rendah? Itu mestinya Mas Ardana bisa melihat yang di sekitar sana saja. Gerbang Kertasusila ada, kemudian Malang Raya ada, kemudian Karisma Pawirogo ada. Nah, selingkar wilis ini kalau menurut amatan saya adalah jenis kerjasama regional yang
tidak begitu berhasil. Tidak berhasil. Kalau yang berhasil itu sekarang ini, saat ini kunci bersama di daerah Cirebon sana. Dulunya ada Darling Mas Catet itu, lalu kemudian dengan regulasi itu banyak yang tumbang ya. Nah, pengalaman-pengalaman dari berbagai kerjasama regional itu harusnya memberikan inspirasi bagaimana menyusun strategi kerjasama regional saat ini dengan regulasi terkini. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas Ardana. Sehingga kalau saya boleh bertanya, dengan melihat perkembangan regulasi-regulasi itu, dan setelah memiliki strategi yang tadi sudah disusun dari Minsberg itu, kira-kira apa yang bisa ditambahkan selain dengan yang sangat teoritik Minsberg 5M tadi ya? Silakan. Baik, terima kasih Bapak. Yang akan saya tambahkan di dalam isian disertasi ini adalah penguatan tentang strategi. Jadi strategi yang ada di dalam disertasi ini sepertinya masih cukup dangkal sekali. Jadi harus menambah strategi kembali dan melihat apakah strategi yang ada itu apakah sesuai dengan pola kerjasama yang ada di Selingkar Wilis atau di daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Memang ada beberapa banyak terkait dengan kerjasama antar daerah di sekitar kawasan Selingkar Wilis ini, tapi sepertinya juga tidak terlalu efektif seperti itu. Jadi itu saya rasa untuk yang perlu ditambahkan, penguatan strategi dan penguatan bagian-bagian dari pelaksanaan kerjasama antar daerah jika dilihat dari regulasi yang ada, regulasi yang terbaru saat ini. Itu Bapak, kalau saya mengenal. Yang kedua, secara teoritikal, kerjasama daerah itu masuk kategori intergovernmental management tadi, itu berbeda pengelolaannya seperti mengelola satu organisasi tunggal atau birokrasi. Artinya kerjasama daerah atau kerjasama antar daerah saat ini masih dikelola dengan pendekatan Weberian type birokrasi. Ada struktur, ada yang lebih dominan, ada yang di bawahnya. Nah, itu tidak cocok. Harusnya kemudian disarankan ke arah pendekatan networking, yaitu pendekatan yang tidak hierarkis tetapi heterarkis, karena mereka sama. Nah, banyak kerjasama daerah yang kelemahannya terjebak pada satu daerah yang dominan itu ya. Itu kemudian balik lagi ke birokrasi Weberian type itu tadi. Itu ya Mas, ya beberapa catatan yang mestinya masuk di dalam rekomendasi implikasi teoritis maupun implikasi praktis ya. Saya kira waktunya sudah mencukupi untuk bisa kita selesaikan ujian kali ini. Kita masuk ke WhatsApp group. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin yang masih di sini, kami persilakan untuk menunggu untuk memberikan waktu kepada tim penguji untuk menentukan hasil ujian. Maka dengan ini sidang ujian atas nama Saudara Ardana Januar Mahardani saya skors. Kita masuk ke breakout room ya Pak Hadi. Di sini akan dipakai untuk bersapa-sapa mahasiswa. Kita ke WhatsApp group bukan dengan lesan, tetapi dengan tulisan di WhatsApp group.
Sudah ada beberapa yang memberikan nilai, Bu Tuti. Oke. Nggih, Bu Yuni sampun, Prof Susilo sampun. Nggih, nih, monggo. Pak Dekan juga sampun. Pak Dekan tetap ya.
Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Sidang kembali kami buka untuk pembacaan hasil ujian. Saya perlu sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya apabila Saudara Ardana Januar Mahardani SHP MKP ini dinyatakan lulus, maka yang bersangkutan adalah lulusan S3 DAP FISIP Undip yang ke-89. Banyak yang tadi masih perlu diperbaiki sebagai penyempurnaan dari disertasi, dan beberapa pertanyaan tidak bisa terjawab dengan baik. Kira-kira bagaimana Mas Ardana, ada feeling lulus apa tidak? Baik, teka-teki ya, bisa, karena ini ujian ya memang hanya ada dua, lulus dan tidak lulus ya. Supaya kita segera tahu, maka kami persilahkan kepada Sekretaris Sidang, Ibu Dr. Retno Sumiartuti MSI, untuk membacakan berita acara hasil sidang. Silakan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, berikut akan kami bacakan berita acara ujian doktor atas nama Saudara Ardana Januar Mahardani SAP MKP, Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Pada hari ini, Jumat Kliwon, pas bertepatan Jumat Kliwon pada hari ini, Mas Ardana, tanggal 18 Juni 2021, Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menyelenggarakan ujian doktor atas nama Saudara Ardana Januar Mahardani SAP MKP, Program Studi Doktor Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ujian doktor dipimpin oleh Dr. Hardi Warsono MTP, Dekan sebagai Ketua Tim penguji sekaligus sebagai promotor, didampingi oleh Dr. Nosuna Astuti MSI, Ketua Program Studi, sebagai Sekretaris Tim Penguji, serta anggota tim penguji yang terdiri dari Profesor Dr. Susilo Zahar MS sebagai penguji eksternal, Dr. AP Triyuniningsih MSI, penguji internal, Profesor Dr. Anda Sri Suwitri MSI, Co-Promotor 1, Ibu Dr. Anda Hartuti Purnaweni MBA, Co-Promotor 2. Hasil penilaian ujian doktor atas nama Ardana Januar Mahardani SAP MKP setelah diperhitungkan nilai rata-rata IPK indeks prestasi kumulatif adalah 3,74. Maka dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dengan lama studi Pak Ardana 6 tahun 11 bulan 17 hari. Jadi kira-kira masa studi Pak Ardana itu kurang 13 hari, jika tidak lulus Pak Ardana terkena DO, gitu ya kira-kira. Terima kasih untuk seluruh pembimbing yang telah memberikan support, kesempatan kepada Pak Ardana. Saya termasuk orang yang deg-degan, ikut deg-degan kalau Pak Ardana tidak lulus, karena ini bagian dari reputasi program yang kami kelola. Demikian Bapak dan Ibu, berita acara telah kami sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Pak Ardana ya Pak Ardana. Monggo waktu dan tempat saya kembalikan kepada pimpinan sidang Bapak Dr. Hardi Warsono MTP. Selamat untuk Dr. Ardana Januar Mahardani SAP MKP.
Program studi ini terakreditasi dan salah satu asesor yang berbaik hati yang kami banggakan adalah Bapak Profesor Susilo Jalhar, ya, yang dengan beliau kemudian prodi ini bisa terakreditasi dengan nilai A. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sudah berkenan dan sudah selesainya proses belajar mengajar dari Saudara Ardana Januar Mardhani ini, maka saya bacakan surat keterangan lulus. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang menerangkan bahwa nama Ardana Januar Mardhani SAP MKP dengan nomor induk mahasiswa 140111165200022, tempat tanggal lahir Tulungagung 23 Januari 1987, program studi Doktor Administrasi Publik dengan nomor akreditasi 4315 SK Ban PT Akred D 9 2019. Adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, lulus sebagai doktor. Pada tanggal 18 Juni 2021, jumlah SKS 50, indeks prestasi kumulatif 3,75. Surat keterangan lulus ini diberikan kepada yang bersangkutan sambil menunggu ijazah dan transkrip akademik yang masih dalam proses dan akan diserahkan pada saat wisuda periode ke-163 pada bulan Juli tahun 2021. Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya Dekan Dr. Andes Karti Warsono MPT. Demikian surat keterangan lulus ini. Silakan diterima. Oh, nggak bisa ya. Sudah bisa sudah diterima untuk kemudian bisa dipakai untuk proses administrasi di lembaganya. Bapak dan Ibu sekalian, setelah penyerahan dan pembacaan surat keterangan lulus tadi, selanjutnya pembacaan daftar riwayat hidup supaya kita lebih kenal siapa dokter baru kita. Kepada Saudara Kopromotor 1, Profesor Dr. Branda Sri Suwitri, MSI, kami persilakan. Ya, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Promovendus yang tadi duduk di kursi pesakitan itu bernama Ardana Januar Mahardhani SAP MKP dan sekarang telah berubah menjadi bernama Dr. Ardana Januar Mahardhani SAP MKP. Lahir di Tulungagung 23 Januari tahun 87. Jenis kelamin sudah sangat jelas dari penampilannya, nampaknya laki-laki ya. Beragama Islam, dari orang tua bernama Bapak Suyono SPD dan Ibu Supriyani SPD. Telah menikah, nama istri Mai Anita Purwanti SPD dengan 2 putra, 1 Abrizam Syahid Erlangga almarhum dan 2 Sayuda Mirsa Dwi Nugraha. Alamat Perum Gria Cemara Paju 12 Ponorogo, Jawa Timur. Riwayat pendidikan dari SD, SMP, SMA ini di Tulungagung dan baru pergi dari Tulungagung setelah mulai pendidikan S1 di Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang, S1 Administrasi Publik, kemudian S2-nya Kebijakan Publik di Universitas Erlangga Surabaya, dan S3-nya di Semarang, Universitas Diponegoro, S3 Administrasi Publik ya. Jadi setelah lulus SMA kemudian langlang buana ya, Jawa Timur, Jawa Tengah. Riwayat pekerjaannya, memulai pekerjaan itu di Prodi Pendidikan Pancasila FKIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo sampai dengan sekarang. Dan pernah menjabat sebagai Kepala Laboratorium
Micro Teaching, kemudian menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Wakil Dekan FKIP Muhammadiyah Ponorogo ya, kemudian pernah menjadi Dekan FKIP di Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Melihat riwayat organisasinya, aku bergerak di dalam organisasi profesi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di wilayah Jawa Timur dari 2016 sampai dengan sekarang. Sedangkan karya ilmiahnya itu sangat jauh dari Pancasila ya. Strategi pembangunan desa, peran pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam Selingkar Wilis, studi masyarakat Indonesia, advokasi kebijakan publik, desa wisata Dombyong, regional cooperation, kemudian peran kepala desa terhadap pembangunan, regional cooperation of development. Itu yang yang ada di dalam daftar riwayat hidup. Jadi nampaknya lari ya dari Pancasila ke administrasi publik, dan nanti penerapan administrasi publiknya harus dipertegas kembali ya untuk mempermudah guru besarnya. Saya kembalikan waktunya ke Pak Hardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Iswitri. Sebelum sampai pada kesan-pesan dokter baru, kami beri kesempatan kepada para penguji untuk memberikan selamat, diawali dari Prof. Susilo Jauhar. Kami persilahkan Prof. Oke. Terima kasih Pak Ketua. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertama-tama tentu saya gembira Mas Ardana sudah bisa lulus sebagai doktor, walaupun ya kurang 13 hari malaikat maut itu sudah akan menjemput gitu. Tapi tidak apa-apa kira-kira begitu. Tapi belum dijemput tapi sudah lulus sehingga selamat begitu. Walaupun masa studinya ya hampir habis, tetapi dengan ketekunan, dengan kepandaian, dengan motivasi yang tinggi, Mas Ardana akhirnya bisa lulus. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan setelah lulus menjadi ilmuwan yang lebih baik, menjadi pimpinan di Unmuh Ponorogo juga menjadi lebih baik, sehingga kapasitas akademik dan kapasitas administrasinya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan nanti saya kalau memanggil Bapak kan sudah Pak Dekan, kira-kira besok kan memanggilnya kan Pak Dekan, bukan Mas Ardana lagi. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dekan yang dokter ya. Untuk Pak Dekan belum dokter. Selanjutnya kami untuk memberikan selamat secara singkat. Suaranya Pak Hardi hilang, siapa yang dipanggil ya Pak? Bu Hartuti. Oh, suaranya tadi hilang. Baik, matur nuwun Pak Hardi kesempatan yang diberikan pada saya. Pak Ardana, selamat ya Pak, akhirnya setelah proses yang panjang dan tadi sudah nyaris dijemput oleh malaikat maut kata Prof. Susilo. Akhirnya Bapak bisa menyelesaikan disertasi ini, menyelesaikan proses yang sudah Bapak tempuh sekian lama. Mudah-mudahan ini bukan menjadi akhir dari penelitian yang serius yang dilakukan oleh Pak Ardana gitu ya, apalagi mengingat profesi Bapak sekarang dan kedudukan yang Bapak pegang. Mudah-mudahan apa yang Bapak peroleh hari ini bisa menginspirasi teman-teman lain, khususnya di prodi Bapak gitu ya, untuk bisa meraih gelar yang sama, karena mau tidak mau itu kita memang sebagai dosen minimal harus bergelar doktor ya Pak.
agar bisa berkontribusi penuh pada institusi dan bisa memberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk mahasiswa. Mudah-mudahan proses yang sudah Pak Ardana jalani ini bagaimana menulis yang benar, yang baik gitu ya Pak, itu sudah terinternalisasi dalam diri Bapak sehingga nanti bisa menjadi bekal yang bisa Bapak berikan pada para mahasiswa khusus. Kemudian Pak, jangan pernah lupa alma mater, ya, selalu jalin hubungan dengan program dokter administrasi publik Undip khususnya, jangan menghilang ya Pak, nanti setelah jadi alumni itu Bapak tetap berjalan. Karena alumni itu merupakan stakeholders yang sangat penting begitu untuk pengembangan program dokter administrasi publik di Undip, dan mudah-mudahan nanti ada kerjasama yang bisa dilakukan antara institusi Bapak dengan DAP begitu ya, sehingga menambah kepentingan pekerjaan Retno nanti dalam pengelolaan DAP Undip. Ingatan Pak Hadi matur nuwun. Terima kasih Buat Putri, Pak Dekan Ardana. Jadi jangan begini, biar saya saja yang jadi dokter. Anak buahnya, dosen-dosennya dikirim ke DAP ya, untuk bersekolah ke Semarang. Selanjutnya, masih di sini kah? Sudah hilang. Bu Yuni dalam perjalanan Pemalang Semarang, Pak Dekan, hilang sinyal, Bu Retno ada selamat kepada Promovendus, kepada dokter baru. Ya. Saya lihat tadi di awal dengan di akhir beda wajahnya. Tadi senyumnya kayak beda banget itu, kalau menurut saya ya. Tadi Pak Ardana tidak bisa tersenyum, sekarang senyumnya sudah lebar, pertanda bahwa hatinya sudah gembira karena sudah menyelesaikan studi. Pak Ardana ini termasuk mahasiswa yang di limit batas berani menantang gitu ya, karena tidak mau mengajukan perpanjangan studi. Sebenarnya Pak Ardana ini masih diberi kesempatan mengajukan perpanjangan studi. Pak Ardana tidak mau menerima tidak mau melakukan perpanjangan karena kata Pak Ardana nanti malah membuat Pak Ardana semakin lama selesai studi gitu. Saya kira itu Pak Dekan, selamat Pak Ardana di batas waktu yang sangat limit, kurang 13 hari. Kalau tidak diselesaikan Pak Ardana akan tidak mendapatkan gelar doktor ini. Apapun yang sudah Pak Ardana lakukan, saya selaku pengelola terima kasih banyak. Mohon maaf mungkin dalam memberikan fasilitasi selama Pak Ardana studi, tentu saya yakin banyak kekurangan karena keterbatasan kami sebagai manusia ya. Terima kasih Pak Ardana, mohon maaf dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum dikritik oleh calon alumnus, ini sudah minta maaf dulu ya kita prodi. Selanjutnya kesan-pesan dari dokter baru kepada Sivitas Akademika, karena di sini ada mahasiswa juga yang belum lulus yang ikut menyaksikan jalannya sidang ujian. Kami silakan, Dr. Ardana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Sidang bersama anggota dalam sidang ujian tertutup program DAP Undip siang hari ini. Puji syukur saya sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, keduanya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pembelajaran kepada kita sampai dengan memberikan pencerahan kepada kita sampai dengan hari ini. Saya senang sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah perjalanan yang sangat
panjang 6 tahun 11 bulan 17 hari. Akhirnya saya bisa menyelesaikan studi di DAP Undip. Tentunya tidak lepas dari bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tim promotor, Pak Dr. Hardi Warsono, Prof. Sri Suwitri, Bu Dr. Hertuti, Bu Tri Ningsih, Prof. Susilo, dan Bu Retno. Terima kasih sekali saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang masukan, saran, arahan sampai dengan saat ini saya bisa lulus menyelesaikan program doktor di DAP. Selanjutnya saya sampaikan terima kasih juga tak terhingga kepada kedua orang tua saya, kepada adik, pada istri saya, kepada kedua anak saya. Terima kasih sekali atas semangat dan dorongannya, atas bantuan moral dan materi sampai dengan hari ini bisa menyelesaikan disertasi, menyelesaikan program doktor saya hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh dosen di DAP, teman-teman di DAP, teman-teman Angkatan 7. Terima kasih atas sharingnya, atas dulu kunjungannya ke Tulungagung. Terima kasih sekali kepada teman-teman di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, di FKIP. Terima kasih atas bantuannya, atas semangatnya untuk bisa menyelesaikan studi di DAP. Semoga disertasi yang saya buat ini tentunya memang sangat belum sempurna sekali. Ini menjadi PR besar saya nanti untuk bisa menyelesaikan atau bisa memperbaiki kembali dan akhirnya bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat terkait dengan pengembangan keilmuan yang mungkin saya geluti. Mungkin saya berada di FKIP, di PPKN, tetapi bidang keilmuan saya di kebijakan publik. Jadi saya ada di dua sisi mata uang yang berbeda gitu. Itu terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada tim promotor, penguji, Bu Retno dan tim staf di DAP, Mas Ratno, Mbak Cynthia, Pak Radi, terima kasih sekali membantu untuk menyelesaikan studi saya di sini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat selalu, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang bermanfaat untuk semuanya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Demikian tadi kesan-pesan dari dokter baru kita. Selanjutnya sampai pada sambutan yang terakhir, sambutan ketua sidang. Saya sebagai dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sekaligus sebagai promotor, pertama-tama menyampaikan selamat kepada dokter baru. Terima kasih kepada semua tim maupun penguji yang pada sampai sore hari ini tetap setia untuk mengikuti jalannya ujian. Dan sebagai dokter baru tentu saja Pak Dr. Ardana Mahardani yang sudah melanglang dari 3 perguruan tinggi negeri PTNBH, dari Brawijaya ke UNER ya, kalau nggak salah tadi, baru kemudian ke Universitas Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro meninggalkan 4 nilai yang harus kita perhatikan terus sebagai salah satu alumnus dari Universitas Diponegoro, yaitu berani, jujur, peduli, dan adil. 4 nilai itu yang perlu kita kembangkan dimanapun kita mengabdi atau berkarya. Nah,
Pak Ardana ini mudah-mudahan ini tidak puas dengan menyusun disertasi ini saja, tetapi ini menjadi langkah atau titik baru untuk memulai kepakaran. Ya, alhamdulillah dulu saya mengambil tema disertasi yang sama, dan hampir sekitar 2-3 tahun berikutnya setelah lulus, itu diminta Kemendagri menjadi narasumber tetap di bidang kerjasama daerah, dan dijadikan salah satu anggota Sekber Kerjasama Nasional, sehingga saya bisa melanglang Indonesia mengevaluasi kerjasama daerah yang mulai dari Sulawesi Selatan sampai Aceh. Dan itu luar biasa menurut saya, hanya karena kita memilih tema disertasi. Nah, setelah itu, oleh karenanya tadi, karena sering memberikan menjadi narasumber di Kemendagri, regulasi tadi di luar kepala Pak Ardana. Maksud saya adalah nanti kalau Pak Ardana sudah lulus dan dikenali oleh pemerintah daerah mungkin atau pemerintah pusat, itu sebagai pakar kerjasama daerah harus mengasah terus dan mengikuti terus progres perkembangan dari kerjasama daerah yang pasang surut. Ya, dulu tidak ada, lalu kemudian mencapai kejayaan, lalu kemudian surut lagi karena regulasi, dan itu kemudian yang menjadi tantangan untuk menghidupkan kembali kerjasama antar daerah. Saya kira tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tentu saja tetaplah berkarya, bawa diri, bawa nama baik universitas dan DAP pada umumnya di kancah pergaulan akademik di luar sana. Sekali lagi selamat dan terima kasih pada semua pihak. Dan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, ujian akhir doktor atas nama Saudara Dr. Ardana Januar Mahardani, SAP MKP, dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Prof. Susilo, Pak Sami-sami, pimpinan sidang, Bu Hartuti, Prof. Sama-sama, Bu Retno. Sami-sami, semoga kita semua sehat selalu, nggih. Matur nuwun. Pak Ardana, selamat. Kita ketemu lagi ya. Yes. Sampaikan salam untuk keluarga besar, sukses untuk Pak Ardana ya. Tadi pesan Bu Tuti, jangan lupa keep kontak terus dengan DAP ya. Matur nuwun, salam sehat untuk semuanya, teman-teman juga yang sudah hadir di sini. Matur nuwun, assalamualaikum. Salam. Selamat ya Pak Ardana ya, Pak Ardana. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih ya Pak. Bun, dalam. Dalam lift, matur nuwun, Prof. Silon, Mas Ardana panggil tetangga syukuran ya. Tinggi Bapak. Nah, ini yang belum pada lulus ini dikasih motivasi nih. Haimidi Biridoi Robi. Ya. Oh, Pak Ucaimid nih. Pak Ucaimid kok mandek ya? Mandek di saya ini. Pak Ucaimid itu dulu semangat loh, habis ujian proposal kok habis itu hilang nggak, njedul-njedul lagi. Sudah punya anak belum? Belum, Pak. Waduh, dulu aja sombong, saya ditunggu istri saya di rumah, Pak. Nanti saya nggak beras, belum.